action let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harlina, Ketua Kelompok 2 dari kelas 12 MIPA 3. Saya dan teman kelompok saya akan menjelaskan sejarah pemberontakan DI-TII di Jawa Barat. Adapun 4 poin yang akan kami jelaskan pada video hari ini yaitu 1. Latar belakang terjadinya pemberontakan di DI-TII di Jawa Barat. 2. Faktor-faktor pemberontakan DI-TII di Jawa Barat. Ketiga, jalannya pemberontakan DI-TII di Jawa Barat. Dan yang terakhir, akhir atau penyelesaian DI-TII di Jawa Barat. Saya Andi Nurfadillah akan membahas latar belakang terjadinya pemberontakan DI-TII di Jawa Barat. Pemberontakan DI-TII atau Darul Islam Tentara Islam Indonesia di Jawa Barat adalah gerakan pemberontakan bersenjata yang terjadi di Indonesia pada awal hingga pertengahan tahun 1950-an. Gerakan ini dipimpin oleh kelompok yang menginginkan penerapan syariah dan penggulingan pemerintahan nasional Indonesia yang didukung oleh pemerintah Republik Indonesia. Latar belakang pemberontakan DI-TII di Jawa Barat dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, konteks sejarah. Setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tahun 1945, negara ini harus menghadapi serangkaian tantangan politik, ekonomi, dan sosial. Salah satu tantangan utamanya adalah mempertahankan kesatuan negara dalam kerangka beragamnya masyarakat dan budaya di seluruh kepulauan Indonesia. Yang kedua, keinginan berbeda-beda. Beberapa kelompok di Indonesia memiliki pandangan dan tujuan yang berbeda mengenai bentuk negara dan ideologi yang harus dianut. Di Jawa Barat, terdapat sejumlah kelompok yang mendukung penerapan syariah dan menentang bentuk negara sekuler yang diusung oleh pemerintah Republik Indonesia. Yang ketiga, ketidakpuasan terhadap pemerintah. Pada awalnya, sebagian kelompok Darul Islam yang berpusat di Jawa Barat mendukung pemerintah Republik Indonesia. Namun, ketika perpecahan dan konflik muncul di antara mereka dengan pemerintah pusat terkait dengan isu-isu ideologi dan otonomi daerah, ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat semakin meningkat. Yang keempat, pengaruh agama. Aspek agama juga memiliki peran dalam mendorong pemberontakan ini. Beberapa anggota kelompok DI-TII memiliki pandangan bahwa negara harus berdasarkan hukum Islam. Pandangan semacam ini mendapatkan dukungan dari sebagian masyarakat yang ingin menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, konflik ideologis. Konflik antara pemerintah pusat yang menganut ideologi nasionalis sekunder dan kelompok-kelompok yang ingin menerapkan syariah Islam menciptakan atmosfer yang memungkinkan untuk pertumbuhan gerakan pemberontakan. Kondisi ini diperburuk oleh adanya kerusuhan sosial, ketidakstabilan politik, dan situasi ekonomi yang sulit. Pemberontakan DI-TII di Jawa Barat menghasilkan konflik bersenjata yang berlangsung dalam beberapa tahun. Dengan pasukan DI-TII berusaha mendirikan negara berdasarkan hukum Islam. Pemerintah Republik Indonesia di bawah pimpinan Presiden Soekarno dan kemudian Soeharto berupaya keras untuk menumpas pemberontakan ini dengan menggunakan kekuatan militer. Pemberontakan DI-TII di Jawa Barat akhirnya berhasil diredam oleh pemerintah pada pertengahan tahun 1960-an. Tetapi konflik ini meninggalkan dampak jangka panjang terhadap masyarakat dan politik di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Jumaidil. Saya akan membahas faktor-faktor penyebab terjadinya DI-TII di Jawa Barat. Faktor-faktor terjadinya DI-TII di Jawa Barat meliputi beberapa faktor, yaitu 1. Agama dan ideologi. Salah satu faktor utama adalah keyakinan ideologis dan agama. Pemimpin gerakan seperti Kartosuwiryo berusaha menerapkan hukum Islam secara ketat dan mendirikan negara Islam di Indonesia. Mereka menolak sistem sekuler dan demokratis yang dianut oleh pemerintah Republik Indonesia. Pandangan ini memotivasi sejumlah anggota untuk bergabung dengan gerakan pemberontakan. 2. Ketidakpuasan terhadap pemerintahan.
banyak anggota gerakan DI-TII merasa bahwa pemerintahan Republik Indonesia tidak mewakili pandangan atau kepentingan mereka. Terjadinya perpecahan dan konflik di antara pihak-pihak yang berbeda pandangan ideologis semakin memperkuat ketidakpuasan ini. 3. Ketidakstabilan politik dan sosial. Periode awal pasca kemerdekaan Indonesia ditandai oleh ketidakstabilan politik dan sosial. Kerusuhan, ketidaksetaraan, dan konflik antar kelompok masyarakat menciptakan lingkungan yang memungkinkan kelompok pemberontak seperti DI-TII untuk tumbuh dan mengambil keuntungan dari situasi tersebut. 4. Ketidakpuasan ekonomi dan agraria. Sejumlah anggota DI-TII berasal dari komunitas agraris yang merasa tidak puas dengan distribusi tanah dan sumber daya ekonomi. Ketidaksetaraan ekonomi dan pemerataan sumber daya menjadi alasan bagi beberapa orang untuk mendukung gerakan pemberontakan sebagai cara untuk mencapai tujuan ekonomi mereka. Saya Andi Ferdi Adrian akan melanjutkan faktor-faktor terjadinya pemberontakan DI-TII di Jawa Barat. 5. Kepemimpinan Kartosuwiryo. Kartosuwiryo adalah tokoh karismatik yang memainkan peran sentral dalam membentuk gerak DI-TII di Jawa Barat. Keberhasilan dan daya tarik kepemimpinannya bersama dengan visi yang kuat tentang negara Islam menarik pengikut dari berbagai lapisan masyarakat. 6. Konteks internasional. Saat itu, situasi perang dingin mempengaruhi dinamika dan dalam negeri. Banyak negeri termasuk Indonesia ada pengaruh ideologi dan dukungan latar belakang dari negara-negara dengan orientasi ideologi tertentu. Pemberontakan DI-TII juga terpengaruh oleh konteks global ini. 7. Keterbatasan pemerintah pusat. Pemerintah Republik Indonesia menghadapi tantangan dalam mengendalikan wilayah-wilayah terpencil dan sulit dijangkau di Jawa Barat. Faktor geografi ini memungkinkan gerakan pemberontak untuk mendirikan basis dan melancarkan serangan tanpa mudah terdeteksi. 8. Tradisi kebangkitan Islam. Di beberapa wilayah di Indonesia, termasuk Jawa Barat, terdapat tradisi kebangkitan Islam yang kuat. Kelompok DI-TII dapat bermanfaat keinginan beberapa anggota masyarakat untuk menerapkan ajaran Islam dalam bentuk negara dan hukum. Saya, Sri Alfianur, akan membahas jalannya pemberontakan DI-TII di Jawa Barat. Jalannya pemberontakan DI-TII Darul Islam Tentara Islam Indonesia di Jawa Barat terjadi dalam serangkaian peristiwa dan konflik selama beberapa tahun. Berikut adalah gambaran umum tentang perkembangan jalannya pemberontakan DI-TII di Jawa Barat. A. Perkembangan awal. Gerakan DI-TII sudah ada sejak akhir era penjajahan Belanda dan awal kemerdekaan Indonesia, namun pemberontakan yang lebih besar Jawa Barat dimulai pada tahun 1949. Beberapa tahun setelah Indonesia merdeka, kelompok ini di bawah kepemimpinan Kartosuwiryo memiliki visi mendirikan negara Islam yang dikenal sebagai Negara Islam Indonesia atau disebut dengan NIII. B. Mobilisasi massa. Kartosuwiryo berhasil memobilisasi dukungan dari sejumlah masyarakat pedesaan dan tradisional di Jawa Barat yang terpengaruh oleh pesan agama dan visi untuk mendirikan negara Islam. Anggota gerakan DI-TII juga berhasil merekrut simpatisan dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk petani dan kaum muda. C. Konflik bersenjata. Pemberontakan ini secara bertahap berkembang menjadi konflik bersenjata antara gerakan DI-TII dan pasukan pemerintah. Gerakan ini menggunakan taktik gerilya untuk melancarkan serangan-serangan mendadak terhadap pasukan pemerintah.
Pasukan pemerintah merespon dengan operasi militer untuk mencoba memadamkan gerakan ini. D. Deklarasi NII dan konfrontasi pada tahun 1949, Kartosuwiryo mendeklarasikan pembentukan negara Islam Indonesia NII di Jawa Barat. Hal ini mengakibatkan meningkatnya konfrontasi antara pasukan DI-TII dan pasukan pemerintah. Pemerintah Indonesia berusaha mengatasi pemberontakan ini melalui serangkaian operasi militer dan kampanye untuk memisahkan simpatisan dari gerakan. Saya Satriani akan melanjutkan membahas jalannya pemberontakan DI-TII di Jawa Barat. Kartosuwiryo ditangkap. Pada tahun 1962, Kartosuwiryo, pemimpin gerakan DI-TII, ditangkap oleh pasukan pemerintah. Setelah pengadilan, ia dihukum mati pada tahun yang sama. Penangkapan Kartosuwiryo merupakan pukulan berat bagi gerakan DI-TII dan memicu penurunan aktivitas pemberontakan. Pertumbuhan kekerasan. Selama pemberontakan, terjadi berbagai insiden kekerasan dan konflik yang melibatkan pasukan DI-TII dan pemerintah. Sipil, militer, dan polisi menjadi korban dalam serangkaian serangan dan bentrokan. G. Pengendalian pemerintah. Pasca penangkapan Kartosuwiryo, pasukan pemerintah berhasil mengendalikan sebagian besar wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh gerakan DI-TII. Operasi militer terus dilakukan untuk membersihkan sisa-sisa gerakan pemberontak dan mengembalikan stabilitas di wilayah tersebut. H. Redaman aktivitas. Setelah Kartosuwiryo ditangkap dan dieksekusi, aktivitas pemberontakan DI-TII semakin meredup. Namun, beberapa kelompok bersenjata yang terkait dengan ideologi yang sama mungkin tetap aktif dalam skala yang lebih kecil. Pada akhirnya, pemberontakan DI-TII di Jawa Barat berhasil diredam oleh pemerintah Indonesia melalui operasi militer dan penangkapan Kartosuwiryo. Meskipun gerakan ini berakhir, dampaknya terhadap sejarah dan dinamika sosial di Jawa Barat dan Indonesia secara keseluruhan masih dapat dirasakan hingga saat ini. Saya Harlina akan membahas materi yang terakhir, yaitu akhir dan penyelesaian pemberontakan DI-TII di Jawa Barat. Akhir dan penyelesaian pemberontakan DI-TII di Jawa Barat melibatkan serangkaian peristiwa dan tindakan yang mengarah pada pengakhiran konflik tersebut. Berikut adalah gambaran tentang bagaimana pemberontakan ini berakhir dan diselesaikan. Pertama, penangkapan dan eksekusi Kartosuwiryo. Salah satu pukulan terbesar terhadap gerakan DI-TII terjadi pada tahun 1962. Ketika pemimpin gerakan Kartosuwiryo ditangkap oleh pasukan pemerintah. Ia kemudian diadili dan dihukum mati atas tuduhan makar dan kegiatan subversi pada tahun yang sama. Penangkapan dan eksekusi Kartosuwiryo melemahkan kohesi dan kepemimpinan gerakan pemberontakan. Kedua, operasi militer. Setelah penangkapan Kartosuwiryo, pasukan pemerintah terus melancarkan operasi militer untuk menumpas sisa-sisa gerakan DI-TII dan mengembalikan kendali pemerintah atas wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh gerakan tersebut. Operasi-operasi ini secara bertahap mengurangi keberadaan kelompok pemberontak. Yang ketiga, pertumpahan darah. Pemberontakan DI-TII di Jawa Barat menyebabkan pertumpahan darah dan konflik yang berkepanjangan antara pasukan pemerintah dan anggota gerakan. Konflik ini mengakibatkan korban jiwa dan kerugian materi yang disignifikan di kedua belah pihak serta dampak yang dirasakan oleh masyarakat di wilayah tersebut. Keempat, pencabutan dukungan. Setelah penangkapan dan eksekusi Kartosuwiryo, beberapa anggota gerakan DI-TII mungkin kehilangan semangat dan motivasi untuk melanjutkan perjuangan. Kekuatan dan koordinasi gerakan ini semakin menurun dan dukungannya masyarakat terhadap gerakan juga menurun. Saya Feranisa akan melanjutkan pembahasan tentang penyelesaian dan akhir pemberontakan DI-TII di Jawa Barat. Yang keempat, pemerintah pusat lebih kuat. Dengan penumpasan gerakan DI-TII di Jawa Barat,
pemerintah Republik Indonesia memperkuat kendali mereka atas wilayah tersebut. Pasukan pemerintah memastikan bahwa tercipta stabilitas dan otoritas pemerintah pusat ditegakkan. Yang kelima, dampak jangka panjang. Meskipun gerakan DI-TII di Jawa Barat berhasil diredam, dampak dari pemberontakan ini masih terasa dalam dinamika sosial, politik, dan budaya di wilayah tersebut. Beberapa akar masalah yang mendasari pemberontakan seperti ketidaksetaraan ekonomi dan perbedaan ideologis mungkin masih memiliki efek yang dapat dirasakan dalam jangka panjang. Pada akhirnya, penangkapan dan eksekusi Kartosuwiryo bersama dengan operasi militer yang dilancarkan oleh pemerintah mengakhiri pemberontakan DI-TII di Jawa Barat. Meskipun konflik ini berakhir, ingatan akan pemberontakan ini tetap menjadi bagian dari sejarah Indonesia dan mengingatkan kita tentang kompleksitas dan tantangan yang dihadapi oleh negara dalam mempertahankan kesatuan dan stabilitas. Baik, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pemberontakan DI-TII di Jawa Barat berikut ini. Apakah kamu tidak tahu bahwa Jawa Barat ini sudah menjadi negara Islam? Bertobatlah kamu kafir-kafir! Kamulah seharusnya yang bertobat dan insya Sejarah pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia DI-TII di Jawa Barat mencapai puncak aksinya pada tanggal 7 Agustus 1949. Sekar Maji Marijan Kartosuwirjo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia atau NII yang kemudian ditangkap dan dihukum mati. Sebelum menonton, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar dan bagikan ke teman-teman kalian. Jangan lupa bayar hutang dan selamat menonton. Latar belakang peristiwa ini adalah ketidakpuasan Kartosuwirjo terhadap kemerdekaan Republik Indonesia yang masih dibayang-bayangi oleh kehadiran Belanda yang ingin berkuasa lagi. Perundingan Renville pada 7 Januari 1948 antara pihak Indonesia dan Belanda menimbulkan masalah baru. Kubu Kartosuwirjo menganggap pemberian wilayah Jawa Barat sebagai bagian Belanda bukan arti kemerdekaan sebenarnya. Bahkan kebijakan tersebut membawa Kartosuwirjo mengklaim Jawa Barat bukan bagian Indonesia lagi. Dalam buku Darul Islam Suatu Pemberontakan 1955, Van Dix menerangkan, saat itu Kartosuwirjo bertemu dengan Raden Oni dari Laskar Sabilillah Tasikmalaya. Mereka berniat mempertahankan Jawa Barat bersama Sabilillah dan Hizbullah. Bulan Februari 1948 dibentuklah Tentara Islam Indonesia yang disingkat TII, serta pengangkatan Raden Oni menjadi panglimanya di Priangan. Penetapan ini terjadi dalam pertemuan di desa Pangwedusan, Cisayong, Tasikmalaya. Laskar Hizbullah Sabilillah dan Gerakan Pemuda Islam Indonesia GPII hadir di forum itu. Upaya pendirian NII di Jawa Barat tercium oleh pemerintah Indonesia. Kartosuwirjo dan kawan-kawan rupanya tidak mendapatkan informasi terbaru terkait perkembangan kedaulatan Indonesia setelah perundingan Roem-Royen dan konferensi meja bundar. Tokoh Islam Indonesia Muhammad Nasir yang nantinya menjabat sebagai Perdana Menteri mengungkapkan ia ditugaskan oleh Presiden Soekarno untuk mengirim surat kepada Kartosuwirjo perihal perkembangan kondisi terbaru. Namun, sebutnya dalam buku Muhammad Nasir 70 tahun kenang-kenangan kehidupan dan perjuangan, surat yang ditulis tanggal 4 Agustus 1959 itu tidak sampai seperti yang diperkirakan proklamasi Negara Islam Indonesia. Lantaran tidak tahu perkembangan yang terjadi, ketidakpuasan Kartosuwirjo akhirnya mencapai puncaknya.
Proklamasi hadirnya NII sebagai negara dikumandangkan di Cisayong, Tasikmalaya, Jawa Barat tanggal 7 Agustus 1949. Isi proklamasi NII ala Kartosuwirjo itu antara lain: Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kami umat Islam bangsa Indonesia menyatakan berdirinya negara Islam Indonesia. Maka hukum yang berlaku atas negara Islam Indonesia itu ialah hukum Islam. NII dalam maklumat pemerintah nomor 2/7 menuliskan bahwa 17 Agustus 1945 itu hari kemerdekaan Indonesia, bahwa 17 Agustus 1945 atau hari kemerdekaan Indonesia adalah akhir masa kehidupan bangsa Indonesia. Kartosuwirjo telah memantapkan langkahnya untuk mengklaim seluruh wilayah Indonesia sebagai kekuasaan NII. Sahabat masa remaja Soekarno ini merangkai konsep bentuk dan sistem pemerintahan baru dengan dirinya sebagai imam negara. Selain itu, dalam susunan pemerintahan NII ada wakil imam yang diisi oleh Karman. Terdapat juga Menteri Dalam Negeri dan Penerangan yang posisinya dijabat Sanusi, Partawijaya, dan Toha Arsyad. Terakhir ada beberapa posisi menteri lagi seperti Menteri Keuangan Udin Kartasasmita, Menteri Pertahanan Raden Oni, dan Menteri Kehakiman Ghazali Tusi. NII bertahan belasan tahun dengan cara gerilya di hutan-hutan di tanah Sunda untuk mempertahankan diri dari kejaran militer Republik Indonesia. Namun gerakan NII ini juga meresahkan masyarakat. Dikutip dari tulisan Irfan Teguh berjudul Digorok Gerombolan Kesaksian Kejaman DITII di Bandung diungkapkan, kesaksian warga bernama Emih. Emih ingat betul bagaimana ia dan warga lainnya hampir setiap hari harus menyediakan nasi untuk orang-orang DITII dan sering diperlakukan kasar oleh anak-anak buah Kartosuwirjo. Akhir NII dan Kartosuwirjo. NII ternyata bukan hanya berperang melawan TNI, namun juga bertindak semena-mena hingga mulai timbul perasaan curiga antara ulama, pemerintah, dan masyarakat. Akhirnya menimbulkan peristiwa fitnah. Menanggapi masalah ini, maka dibentuklah Badan Musyawarah Alim Ulama yang bertugas memantau pergerakan DITII sebagai upaya membantu pemerintah Indonesia. Tanggal 4 Juni 1962, operasi Bakar Betis yang dilancarkan oleh militer Indonesia berhasil menangkap para anggota DITII beserta jajaran petingginya. Mereka ditangkap, termasuk sang Imam Kartosuwirjo. Berdasarkan keputusan Pengadilan Mahkamah Darurat Perang tanggal 16 Agustus 1962, Kartosuwirjo dijatuhi hukuman mati karena telah memberontak terhadap pemerintah Indonesia. Kemudian pada 5 September 1962, Kartosuwirjo dibawa ke salah satu pulau di Kepulauan Seribu, dekat Teluk Jakarta. Ia dieksekusi setelah sehari sebelumnya dikabulkan permintaan terakhirnya untuk bertemu keluarga. Akhirnya tepat pada pukul 5 pagi, Kartosuwirjo dihukum mati dan itu akhir perlawanan DITII di Jawa Barat. Itulah napaktilas perjalanan yang pernah terjadi di Indonesia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sejarah pemberontakan DITII di Jawa Barat. Saya Jumaidil. Saya Sri Alfianur. Saya Satriani. Saya Harlina. Saya Feranisa. Saya Andi Nur Fadilla. Saya Andi Ferdadrian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rolling and action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Sarah. Hari ini yaitu 1. Latar belakang terjadinya. Latar belakang. Cuma nanti ama baca pagorodan. Mirip iklan di TV, aku bergetar di sentuh
pemerintah pusat semakin meningkat. Salahnya. Memiliki peran dalam mendukung memiliki peran dalam mendukung dan agama. Pemimpin gerakan seperti Kartosuwiryo berusaha menerapkan hukum ini. Langsung lagi dia potong ini. Islam di Indonesia. Mereka menolak Sudah Minde, ya perusahaan di sana. ulangi sekali lagi. DITII untuk tumbuh Ayarlina, tidak kesetaraan dan konflik antar Ayarlina. Ay jumra siapa nih maka terbunuh. Mari hari Jago ketawa nih. Ay ketawa. nah nani. Ay bawi tiga. Sial. Periode. Mau jumra. Jam pakai di kelihatan macam antar. Jumra. Siapa Ada dua nomor jumra. Nah paling sedikitnya nunggu itu dari antara yang. Assalamualaikum. Iya. Keberhasilan dan jaya. Saya Darimu itu pasti lagu ini tercipta. Penurunan aktivitas pemberontakan. F. Pertumbuhan kekerasan. Compak jadi kini aja dah. Dasar. Mungkin dia bosan, jarang digoyang. Ajakin goyang, say, jangan ditahan. Rolling action. Assalamualaikum. Kamu pulang dah. jamu pulang. Kan sedih, ikut jemrah kan sedih. Tangan sedikit. Sejarah pemberontakan DITII di Jawa Barat. Perkenalkan nama saya. Ay malah kali ya. Saya Jumaidil lah. Yo kali ya. Ayah langsung bisa aja. Jelo, tahan kilo. Menyerang ke Ferdi. Langsung ada lo memperkenalkan. Sabar dulu, nanti dulu kalau tiba. Your boy that Superman.